nama aku Arapani Wahyuni dengan NIM 123150005. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Noviani, NIM 123151027. Hai, halo. Perkenalkan, nama aku Juliana dengan NIM 123151068. Hai guys, kalian tahu nggak sih apa itu biaya relevan? Biaya relevan adalah biaya masa depan yang berbeda pada berbagai macam alternatif. Biaya relevan berpengaruh dalam pengambilan keputusan, sehingga harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan tersebut. Biaya relevan di sini dibagi menjadi 4 biaya. Yang pertama adalah biaya diferensial, yaitu biaya yang berbeda pada berbagai alternatif pengambilan keputusan yang mungkin untuk dipilih. Dalam pengambilan keputusan, biaya diferensikan dibagikan dengan penghasilan diferensial untuk menentukan besarnya laba diferensial. Yang kedua adalah biaya transferable. Biaya transferable adalah yang dapat diakui jejaknya pada produk, pesanan, pusat biaya, departemen, atau divisi tertentu di dalam suatu perusahaan. Nah, yang nomor 3 adalah biaya peluang. Biaya peluang adalah penghasilan atau penghematan biaya yang dikorbankan karena dipilihnya suatu alternatif tertentu, sehingga penghasilan atau penghematan biaya tersebut perlu diperhitungkan sebagai biaya pada alternatif tertentu. Yang terakhir adalah biaya incremental. Biaya incremental adalah biaya-biaya yang ditambahkan atau biaya-biaya yang tidak akan dikorbankan apabila suatu alternatif atau proyek tertentu tidak dipilih untuk dilaksanakannya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah analisis biaya relevan. Yang pertama, ada pengambilan kesimpulan. Nah, berdasarkan data biaya lain yang tersisa, yang merupakan biaya yang berbeda, biaya tersebut merupakan biaya yang relevan dengan pengambilan keputusan. Yang kedua, mengeliminasi biaya yang tidak berbeda, diantaranya alternatif yang dipertimbangkan. Ketiga, yaitu adalah mengeliminasi satkon atau biaya pertemanan. Yang keempat, menghimpunkan seluruh biaya yang berkaitan dengan masing-masing alternatif yang dipertimbangkan. Yang kelima, ada identifikasi masalah. Yang keenam, tentukan alternatif. Yang ketujuh, identifikasi biaya relevan. Yang kedelapan, analisis biaya dan manfaat. Yang kesembilan, pilihan alternatif yang terbaik. Yang kesepuluh, ada evaluasi hasil keputusan. Dan selanjutnya, itu adalah menjelaskan tentang menerima atau menolak pesanan penjualan khusus. Nah, pada umumnya, perusahaan itu membangun pabriknya dengan kapasitas yang mampu memenuhi permintaan pasar tertinggi beberapa tahun yang akan datang. Jika perusahaan membangun pabrik yang dengan kapasitas yang hanya mampu memenuhi pemerintahan pasar sekarang, hal ini akan berakibatkan dilakukannya ekspansi pabrik secara terus-menerus. Dengan demikian, umumnya perusahaan memiliki kapasitas yang menganggur yang sering sekali mendorong manajemen puncak untuk mempertimbangkan penetapan harga di bawah harga jual normal. Tentu saja, penetapan harga jual yang demikian hanya diterapkan pada pesanan khusus yang tidak berdampak terhadap penjualan yang reguler. Ini akan menjelaskan tentang bagaimana di perusahaan keputusannya antara memilih membuat sendiri produk atau membeli dari vendor. Nah, di sini kita lihat bahwasanya tidak selamanya komponen yang membentuk suatu produk harus diproduksi sendiri oleh perusahaan, akan tetapi ada beberapa aspek yang dapat dilihat. Contohnya di perusahaan yang dimana perusahaan itu membuat tempat tidur. Nah, mereka mempunyai dua pilihan. Yang pertama yaitu membuat kerangka sendiri ataupun membeli kerangkanya dari vendor. Nah, ketika dilihat bahwasanya kerangka dari vendor lebih murah dibandingkan membuat sendiri, maka keputusannya yang harus dipilih yaitu adalah membeli dari vendor. Kemudian poin yang terakhir yaitu adalah mempertahankan atau menghentikan produksi. Nah, di sini dalam perusahaan yang menghasilkan lebih dari satu macam keluaran produk atau produk lain atau yang memiliki berbagai departemen yang menghasilkan laba
Ada kalanya manajemen puncak menghadapi salah satu keluaran produknya, salah satunya departemennya mengalami kerugian usaha yang diperkirakan akan berlangsung terus. Dalam menghadapi kondisi ini, manajemen perlu mempertimbangkan keputusan di mana menghentikan atau memperlanjutkan produksi produk tersebut. Nah, jika perusahaan biaya peluangnya lebih besar daripada kerugiannya, maka seharusnya manajemen itu memperlanjutkan produksi, tidak memberhentikan, kecuali sebaliknya jika biaya peluang lebih kecil daripada biaya terhindar atau biaya penghemat biaya tambahan, maka lebih baik manajemen itu tidak melanjutkan produksinya. Kesimpulannya adalah biaya relevan dilakukan dalam berbagai pengambilan keputusan manajerial. Jenis keputusannya dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah pesanan khusus, yang kedua produksi sendiri atau jual, yang ketiga itu adalah hentikan dan lanjutkan produk. Kemudian fokus pada biaya yang berubah. Terus tujuannya adalah meningkatkan efisiensi dan laba perusahaan.